Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Pendidikan Biologi Unggulan 2018 yang beranggotakan Carolina Adventia, Alvin Abedan, Muhammad Yusuf, dan Indiarti Dwi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dan mengulas lebih dalam terkait salah satu alat yang biasa digunakan di laboratorium, yakni spektrofotometer. Spektrofotometer sendiri merupakan instrumen ataupun alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur konsentrasi zat dalam suatu larutan melalui pengukuran intensitas cahaya. Spektrofotometer digunakan dalam kegiatan praktikum biologi ataupun praktikum laboratorium yang membutuhkan informasi akurat mengenai kemampuan suatu zat dalam menyerap atau mentransmisikan cahaya pada rentang panjang gelombang tertentu. Adapun komponen penyusun spektrofotometer, yang pertama meliputi sumber cahaya, lampu sebagai sumber cahaya, kemudian ada lensa kolimeter, prisma monokrometer, penyeleksi panjang gelombang, kuvet, detektor fotoelektrik, dan unit tampilan digital. Secara umum, bagian spektrofotometer terbagi ke dalam dua jenis fungsi utama, yakni spektrometer dan fotometer. Spektrometer merupakan bagian yang berfungsi untuk memproduksi, mendispersikan, serta mengukur intensitas cahaya. Komponen penyusunnya meliputi lampu sebagai sumber cahaya, lensa kolimeter, prisma monokrometer, dan penyeleksi panjang gelombang. Bagian yang kedua yakni fotometer. Fotometer berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran intensitas cahaya oleh detektor fotoelektrik. Komponen bagian ini terdiri dari kuvet, detektor fotoelektrik, dan unit tampilan digital. Adapun fungsi dari spektrofotometer sendiri. Spektrofotometer berfungsi untuk mengukur jumlah foton ataupun intensitas cahaya yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu zat setelah melewati larutan sampel. Dengan spektrofotometer, konsentrasi zat dapat kita ketahui berdasarkan intensitas cahaya yang terkandung di dalamnya. Dalam bidang biologi dan biokimia, spektrofotometer banyak digunakan untuk mengetahui konsentrasi klorofil pada ekstrak daun, penentuan reaksi katalisasi enzim, penentuan massa bakteri gram negatif pada Escherichia coli, hingga penentuan konsentrasi rodamin B pada kelainan protein. Adapun pada bidang klinis dan kesehatan, spektrofotometer digunakan untuk pemeriksaan hematologis dan jaringan untuk menghasilkan diagnosis klinis. Berdasarkan kisaran panjang gelombang sumber cahaya, spektrofotometer dapat kita klasifikasikan ke dalam dua jenis, yakni UV visible spectrophotometer dan IR spectrophotometer. UV visible spectrophotometer menggunakan sumber cahaya dengan kapasitas panjang gelombang ultraviolet 185 hingga 400 nanometer dan rentang tampak 400 hingga 700 nanometer dari spektrum radiasi elektromagnetik. Sedangkan IR spectrophotometer menggunakan sumber cahaya dengan kapasitas panjang gelombang inframerah 700 hingga 15.000 nanometer dari spektrum radiasi elektromagnetik. Adapun berdasarkan jumlah berkas gelombang, spektrofotometer juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu single beam spektrofotometer dan double beam spektrofotometer. Perbedaan keduanya terletak pada jumlah berkas cahaya yang dilewatkan atau ditransmisikan ke larutan sampel untuk mengukur intensitas cahaya yang terserap. Meskipun single beam spektrofotometer memiliki harga yang lebih murah dan sensitivitas yang tinggi,
Namun dalam segi penggunaan, double beam spektrofotometer cenderung lebih stabil dan mudah digunakan. Adapun prinsip dan langkah kerja dari spektrofotometer. Lampu sumber cahaya menyala menghasilkan rentang panjang gelombang sesuai ukuran yang dibutuhkan. Kemudian, lensa kolimeter akan memancarkan cahaya lurus yang melewati prisma monokrometer. Lalu, penyeleksi panjang gelombang hanya akan meneruskan atau mentransmisikan panjang gelombang yang diperlukan. Kemudian, bagian fotometer mendeteksi jumlah foton yang terserap. Dan kemudian, sinyal dikirim ke galvanometer untuk ditampilkan pada unit tampilan digital. Cara penggunaan spektrofotometer. Yang pertama, sambungkan steker spektrofotometer ke dalam soket. Lalu tunggu spektrofotometer hingga memanas selama 15 menit. Kemudian pilih opsi percent transmittance atau percent absorbance sesuai kebutuhan pada tombol T or A. Lalu atur panjang gelombang sesuai kebutuhan. Gunakan sarung tangan dan usap kuvet dengan menggunakan lap kering untuk membersihkan dan menghilangkan sidik jari yang tersisa pada kuvet. Kemudian, masukkan kuvet yang telah dibersihkan dan terisi cairan pelarut ke dalam ruang kuvet, lalu tutup penutup kuvet. Kemudian, atur rake front dial 100 untuk membaca persentase pada percent transmittance atau 0 untuk membaca hasil pada percent absorbance. Kemudian, ganti cairan pelarut dalam kuvet dengan larutan sampel, dan terakhir, catat hasil yang ditampilkan pada unit tampilan digital. Adapun beberapa perawatan yang dilakukan untuk spektrofotometer bisa digunakan secara tahan lama. Yang pertama, sebelum digunakan, biarkan mesin melakukan warming up selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Kemudian disimpan di dalam ruangan dengan suhu stabil di atas meja yang permanen. Dan yang ketiga, saat memasukkan kuvet, pastikan kuvet kering. Kemudian juga simpan spektrofotometer di tempat yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, pastikan kompartemen sampel bersih dari bekas sampel. Dan yang terakhir, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Adapun beberapa troubleshooting pada spektrofotometer. Yang pertama, misalnya adanya serapan oleh pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan belangko. Kemudian adanya serapan oleh kuvet. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan jenis, ukuran, dan bahan kuvet yang sama untuk tempat belangko dan sampel. Kemudian juga adanya kesalahan pengukuran fotometrik normal pada pengukuran absorbansi. Hal ini dapat diatur dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok 1. Semoga dengan pemaparan dan pengulasan ini teman-teman semua bisa lebih paham dan lebih mengetahui lebih dalam lagi terkait spektrofotometer. Adapun referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.